Selamat pagi. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu PT Banana Phil. Next slide. Perkenalkan, nama saya Ina Winata dan teman saya Eka Risti. Latar belakang tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu global warming secara tidak langsung mempengaruhi minat konsumen untuk memulai beralih ke produk-produk yang tentunya ramah lingkungan. Salah satu peluang bisnis yang bagus untuk dijalankan yaitu mengangkat limbah pelepah pisang yang dulunya tidak berguna menjadi karya seni unik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Kami mencoba limbah pelepah pisang yang dulunya terbuang kini bisa diubah menjadi peluang bisnis baru yang menghasilkan untung besar bila dapat mengubah menjadi kerajinan yang menarik. Oleh karena itu, kami akan mencoba kerajinan sebuah usaha pemanfaatan limbah dengan menggunakan pelepah pisang yang dibuat menjadi macam-macam kerajinan, seperti tempat pensil, tempat tisu, sandal, dan tas. Dengan adanya inovasi baru, kerajinan tangan dari limbah pelepah pisang, kami berharap akan menarik minat para konsumen. Selain karena bentuknya menarik dan unik, dan bahannya juga ramah lingkungan, meskipun peluang usaha ini dijalankan dengan memanfaatkan limbah yang tidak bernilai, namun keuntungan yang dijanjikan tidaklah kecil. Bisnis ini juga memiliki prospek pertumbuhan di masa depan. Next slide. Dari data yang di atas, peminat limbah pelepah pisang tidak terlalu banyak, dan itu menjadi kesempatan kami untuk membuat bisnis kerajinan dari pelepah pisang. Pelepah pisang sangat bernilai jual apabila dibuat menjadi kerajinan dengan kerajinan tangan yang menarik dan unik. Produk yang dapat digunakan berulang kali memiliki efek yang bagus pada lingkungan karena mengurangi jumlah plastik yang digunakan sekali kemudian dibuang. Dan bahan yang bisa digunakan berkali-kali umumnya terbuat dari bahan yang mampu bertahan lama. Next slide. Mengapa bisnis tersebut memiliki prospek pertumbuhan di masa depan? Karena mengingat keberadaan limbah pelepah pisang sangat mudah ditemukan di berbagai daerah dan harga jualnya juga masih sangat rendah. Jadi tidak menutup kemungkinan bila bisnis ini bisa tetap berkembang di masa yang akan datang. Next slide. Di sini ada rencana pembiayaannya. Perhitungan biayanya, perusahaan kami operasionalnya menggunakan 4 jenis dana, yaitu laba ditahan, hutang, saham biasa, dan saham biasa baru. Biaya laba ditahan adalah QRE 5%, biaya hutang KDAT adalah 6,5%. Biaya saham biasa KSE adalah 9%, dan saham biasa baru KE 10%. Jika proporsi laba ditahan WRE adalah 20 juta, hutang WDAT 19 juta, saham biasa WSE 16 juta, dan saham biasa baru WE 12 juta, maka kita akan mencari WACC. Next slide. Penyelesaiannya mencari proposal dana yang digunakan, total dana adalah 67 juta per 10%, WRE 20 juta dibagi 67 juta sama dengan 0,29. WDAT-nya 19 juta dibagi 67 juta sama dengan 0,28. WSE 16 juta dibagi 60 juta sama dengan 0,23. WE-nya 12 juta dibagi 60 juta sama dengan 0,17 ya. WACC-nya 5% dikali 29% ditambah 6,5% dikali 28% ditambah 9%
dikali 23% tambah 10% tambah 0,7% sama dengan 0,0704 atau 7,04. Kita menggunakan 4 jenis modal, yaitu biaya hutang, laba ditahan, biaya saham biasa, dan biaya saham baru. Yang pertama, kami memilih biaya hutang karena perusahaan kami tidak memiliki dana. Oleh karena itu, kami mencari dana dengan hutang dengan konsekuensi membayar bunga. Yang kedua, kami menggunakan laba ditahan karena laba ditahan dijadikan sebagai sumber dana tambahan selain dari investor yang digunakan untuk pertumbuhan perusahaan. Dan menurut kami ini cocok untuk perusahaan baru seperti kami. Kemudian yang ketiga, kami menggunakan biaya saham baru. Saham ini merupakan saham termurah kedua. Biaya pertama perusahaan hanya perlu mengeluarkan biaya untuk penerbitan saham, membayar biaya registrasi, dan jasa hukum. Biasanya penerbitan kedua, biaya ini baru diperhitungkan. Sedangkan biaya kedua, yaitu biaya saham biasa, adalah sebesar dividen yang harus dibagikan. Selain merupakan saham termurah kedua, saham biasa juga memiliki resiko yang kecil. Saham biasa hanya membagikan keuntungan atau dividen pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan. Dan jika tidak untung, tidak ada kewajiban untuk membagi dividen. Yang terakhir, kami menggunakan biaya saham baru. Supaya suplai saham beredar berlebih sehingga harga kembali murah. Perhitungan PI. Perusahaan kami menganalisis di mana kas neto dalam setahun adalah 75 juta dan nilai kas yang keluar untuk kebutuhan investasi adalah 50 juta. Dan kami akan menghitung probabilitas indeks dan menentukan kelayakan. Dengan PV sebesar 70 juta dan I sebesar 50 juta, maka PI sama dengan 75 juta dibagi 50 juta. Dan ketemu 1,5. Jadi usulan investasi diterima karena PI sama dengan 1,5, yang artinya lebih dari 1. Kemudian perhitungan NPV. Kebutuhan dana untuk investasi perusahaan kami adalah 14.000 dan masing-masing investasi biaya modal diharapkan adalah 2%. Dan pada tahun pertama di perusahaan A 10.000, yang perusahaan 2 12.000, perusahaan C itu 10.000. Dan yang tahun kedua di perusahaan A 20.000, perusahaan B 24 dan perusahaan C 21. Dan NPVA yaitu 10.000 dikali 1 tambah 2%, pangkat 1 ditambah 20.000 dibagi 1 tambah 2% dipangkatkan 2 dan dikurangi 10.000 menjadi 19.304,6. NPVC yaitu 10.000 dibagi 1 ditambah 2% dipangkatkan 1 dan ditambah 21.000 dibagi 1 ditambah 2% dipangkatkan 2 dikurangi 10.000 menjadi 19.988,4. Jadi proyek yang paling layak untuk dikerjakan adalah proyek B karena NPV yang diperoleh lebih besar keuntungan akhirnya dibanding dengan proyek A dan C. Perhitungan PP. Perusahaan kami ditawarkan proyek investasi sebesar 400 juta dan diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Arus kas yang
hasilkan per tahun selama umur proyek sebesar 100 juta. Maka 400 dibagi 100 dikali 1 tahun menjadi 4 dikali 1 yaitu 4 tahun. Jadi keuntungan untuk melakukan investasi ini adalah 5 tahun. Ketentuan untuk melakukan investasi ini adalah 5 tahun. Sedangkan 4 tahun merupakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi sebesar 400 juta. Jadi, tawaran investasi ini diterima karena target yang diperkirakan untuk mengembalikan investasinya selama 5 tahun, tetapi perusahaan kami bisa mengembalikannya dalam waktu 4 tahun. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Audio Jungle.